Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dari Petrus dan Paulus ini adalah soal iman sebetulnya. Dan kita diingatkan dengan perjanjian lama, Abram diubah oleh Allah namanya menjadi Abraham. Dan Abraham itu punya makna, yaitu Aba dan Raham. Allah yang maha besar, Allah yang sungguh memberikan sesuatu. Bapa, yang Aba itu dari kata Bapa, ya, Aba Raham. Jadi Bapa yang bukan yang maha rahim. Kalau rahim bukan raham, tapi yang maksudnya Bapa yang sungguh agung. Jadi memang dia menjadi bapa bagi bangsa akhirnya. Abraham, dari Abram. Lalu juga perubahan nama dari Yakub menjadi Israel. Dan di situ kita bisa melihat, oh, Israel artinya yang bergulat bersama dengan Allah. Dan kata itu, jadi kita bisa melihat kedua orang dari perjanjian lama ini yang mau kita contoh adalah teladannya. Nah, ini perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru yang namanya diubah itu ada dua. Simon diubah oleh Tuhan menjadi Petrus, batu karang. Karena iman Simon inilah nantinya kita mau mencoba untuk menghidupi iman kita. Sang batu karang itu. Jadi Simon diubah menjadi Petrus. Dan akhirnya kita seringkali lupa nama asli dari Petrus, yaitu Simon. Saulus akhirnya juga diubah oleh Tuhan. Bukan oleh Tuhan, tapi oleh dalam tradisi gereja menjadi Paulus. Dan di sana kita bisa melihat ada perubahan nama. Dan keduanya dalam perubahan itu memperlihatkan iman yang benar akan Tuhan Yesus. Nah, kalau demikian kita bisa melihat bahwa ternyata tanda mereka beriman, mengimani Allah itu ditandai dengan perubahan nama. Panjenengan semua juga demikian. Pada saat Anda mengikuti Tuhan, Anda menambahi nama baptis masing-masing. Dan itu menjadi identitas kita adalah pengikut Tuhan. Baik, kita tidak mempermasalahkan apakah saya ini sesuai dengan hidup orang kudus yang kita pilih. Kita merefleksikan nanti di rumah masing-masing. Tetapi bagi kita adalah kedua tokoh ini menjadi pilar gereja karena iman mereka. Dan iman mereka adalah iman yang sungguh-sungguh. Dan mereka tidak hanya melulu mereka itu yang kedua-duanya mewartakan, tapi kedua-duanya juga menuliskan bagian dari perjanjian lama.
Paulus dengan banyak suratnya, Petrus beberapa surat yang kita bisa baca di dalam Perjanjian Baru. Bukan kebetulan pula mereka mati di satu kota yang sama, yakni Roma. Padahal mereka berasal dari Palestina, tetapi mereka matinya di Roma. Jadi pendek kata, ternyata mereka mempunyai banyak kesamaan dalam iman, di dalam perwujudan, dalam sikap pula. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana, oh ternyata iman ini tidak hanya melulu diwujudkan di dalam doa, tetapi juga di dalam sikap dan tindakan yang nyata, supaya setiap orang itu mengenal Tuhan. Demikian juga dengan iman yang kita miliki, yang menjadi identitas kita, hendaknya itu juga menjadi semacam panggilan bagi diri kita untuk bisa mewartakan Tuhan kepada banyak orang. Dan kita semua menggunakan nama baptis, maka kita juga dipanggil untuk mewartakannya. Tentu saja dalam mewartakannya berbeda dengan waktu, situasi yang dimiliki oleh Petrus dan Paulus. Nah, kita bisa melihat ini catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, kita bisa melihat di sana bahwa kita percaya bahwa Petrus dan Paulus ini, dua pilar gereja ini, memperlihatkan sesuatu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, yakni Petrus sebagai kepala, sebagai pemimpin, Paulus ini sebagai pewarta yang pergi ke sana kemari, lebih luas jangkauannya dalam mewartakan, dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan dalam Tuhan Yesus kita melihat kuasa memimpin dalam dirinya. Selain itu juga kuasa memimpin ini diperlihatkan juga dengan warta yang disampaikan kepada semua para pendengarnya, termasuk kepada para muridnya. Dan ditambah lagi, apa yang diwartakan ini bukan hanya sabda kosong, bukan hanya firman kosong, tetapi juga firman yang penuh wibawa seperti Tuhan Yesus pula. Penuh wibawa. Kalau Tuhan Yesus kita bisa melihat, oh wibawanya di mana? Wibawanya adalah firman-Nya yang keluar dari mulutnya ini, sekaligus juga memberikan mukjizat pula. Ada buktinya. Para rasul juga mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat bahwa iman yang dimiliki oleh Petrus dan Paulus ini, yang menjadi pilar gereja ini kita syukuri, sehingga gereja semakin diperkaya dengan pemaknaan dalam sikap sebagai murid Tuhan. Kalau kita melihat konteks yang ada di Keuskupan Agung Semarang, Santo Paulus itu selalu kita doakan pada saat kita berdoa untuk arah dasar keuskupan. Kita mohonkan doa, bukan hanya Bunda Maria, tapi juga Santo Paulus kita mohonkan doa. Karena saya tidak tahu apakah, karena kalau Santa Maria, karena katedral itu pelindungnya adalah Bunda Maria, kan? Berarti gereja induk yang ada di keuskupan kita berlindung di bawah Bunda Maria. Sedangkan Santo Paulus, kita bisa melihat persemaian yang ada di seminari itu ada di bawah perlindungan Santo Paulus. Maka seminarinya disebut dengan seminari Santo Paulus. Dan di situ kita bisa melihat Santo Paulus menjadi juga istilahnya itu inspirator bagi para imam di dalam mewartakan Injil Tuhan. Dan tidak hanya bagi para imam, tapi diharapkan juga Paulus yang lain muncul dari kaum awam juga. Karena Paulus dipilih oleh Tuhan bukan pertama-tama karena dia menjadi pengikut Tuhan yang 12 rasul itu, tetapi dia diikutkan oleh Tuhan
setelah dipanggil secara khusus dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Dan panggilan yang khusus itu menguatkan Paulus. Panggilan khusus itu juga seringkali diulang-ulang oleh Santo Paulus di dalam suratnya. Ditulis hampir di semua suratnya mengenai perjumpaan Yesus di jalan menuju Damaskus. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, demikian juga dengan diri kita. Sebagai pengikut Tuhan, kita pasti mempunyai peristiwa penting di dalam kehidupan ini. Dan peristiwa penting itu bisa kita ulang-ulang untuk menguatkan kita bila kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang menghalangi iman kita. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus pun seringkali juga mengalami banyak tantangan. Bahkan tantangannya itu menakutkan dirinya, sehingga awalnya sebelum Tuhan itu wafat dan sebelum Tuhan itu bangkit, dia pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Namun itu tidak membuat dia putus asa. Pertobatannya diperlihatkannya. Dan dia akhirnya merasa pada saat mati untuk disalibkan di Bukit Vatikan, dia minta untuk kepalanya itu diletakkan di bagian bawah. Karena dia tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Tuhannya. Dan Tuhan memberikan anugerah dengan kepala di bawah itu dengan 3 kali waktu dibanding dengan Tuhan disalibkan. Kalau Tuhan disalibkan itu 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Kalau Petrus itu dari jam 9. 3 kali dari 3 jam, berarti 9 jam dia. Jadi kita bisa melihat 9 jam dia disalibkan. Seolah-olah ini menjadi semacam hukuman bagi Petrus karena pernah menyangkal 3 kali. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan itu dirasakan 3 kalinya lebih berat dibanding dengan Tuhan Yesus. Petrus sanggup untuk melakukan itu. Maka ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, kita pun juga dipanggil untuk mampu memikul salib kita. Paulus itu matinya itu agak enak. Kalau Paulus itu agak enak matinya karena dipenggal kepalanya. Kenapa tidak disalibkan? Jawabannya sederhana. Karena Paulus itu walaupun dia orang Palestina, orang Israel, orang Yahudi, dia warga negara Roma. Dan kalau warga negara Roma tidak boleh mati dihukum dengan disalibkan. Kalau disalibkan berarti tanda bahwa dia bukan warga negara Roma. Maka Petrus disalibkan, Paulus dipenggal kepalanya. Jadi agak enak ya. Kalau kira-kira kita mati kepingin diapakan? Nah, enggak usah berpikir soal itu. Tetapi berpikir bahwa kalau kita mati nantinya kita tetap ikut Tuhan. Amin. Maka marilah kita hening sejenak.